Di tengah revolusi otomotif global lahirlah sebuah SUV listrik menggabungkan teknologi mutakhir dan teknologi masa depan dengan desain elegan, sporty, dan performanya tidak main-main. Ini adalah mobil listrik SUV dari BYD, yaitu BYD Sea Lion 7. Apa itu BYD? Sebelum kita bahas review Sea Lion 7, BYD adalah perusahaan teknologi tinggi yang asal dari Tiongkok yang bergerak di berbagai bidang termasuk otomotif, energi terbarukan, dan elektronik. Sebenarnya BYD dikenal sebagai produsen mobil listrik dan lainnya. Mereka bahkan sempat mengalahkan penjualan Tesla di mobil listrik global pada satu periode. BYD juga memiliki fokus pada energi terbarukan termasuk baterai kendaraan listrik seperti panel surya, solusi penyimpanan energi, dan baterai mobil listrik. Oke, kita lanjut aja review BYD Sea Lion 7. Ini tahu gak, pesaingnya adalah Hyundai Ioniq 5. Tapi entah kenapa ya, pendapat saya lebih suka lihat desain BYD Sea Lion 7 ya dibandingkan Ioniq 5. Kalau Ioniq 5 itu lebih ke futuristik retro, sementara ini SUV modern dari masa depan ya. Dan BYD ini tidak ada hubungan Kota Serpong. Maksudnya BSD. Maaf. Macam tak betul je budak ni. Secara desain ini mobil SUV futuristik ya. Ini desain depannya dari BYD Sea Lion 7. Oh ya, di mobil ini gak ada grill lagi ya karena ini mobil listrik. Nah, ini lampu depannya udah full LED, cukup cakep, dan desainnya ala-ala BYD Seal ya, karena modelnya mirip-mirip Seal atau mirip Porsche ya. Ya, itulah. Oke, depannya dia sangat tough dan sporty, dan dia karena mobil listrik, dia ada sirkulasi udara di bumper kiri itu kan ada bolong-bolongnya buat angin sebenarnya. Oke, ini depannya dari BYD Sea Lion 7. Oh ya, lampu mobil ini dia sudah LED sequential. Ini cukup cakep ini sebuah mobil ini. Oh ya, ini mobilnya ada BYD desain ya. Dia ada tulisan sini. Gak mungkin dong yang desainnya orang lain. Pembukaan pintunya dia modelnya pop up gitu ya. Jadi dia kalau kuncinya dibuka, dia si handle-nya muncul otomatis ya. Buka otomatis. Nah, ini desain belakangnya. Wah, ini cakep banget sih desain belakang Sea Lion 7 ini. Apalagi modelannya, wow, seksi banget ya desain belakangnya. Apalagi ada dual spoiler, tapi ini lip spoiler di belakang. Oh iya, mobil ini adalah penggerak all wheel drive, dan mobil ini adalah yang performance 4,5 detik ya. Wah, ini ada tombol tulisan bagasi ya untuk membuka bagasi, dan ini belakangnya ada diffuser yang cukup besar, yang modern ya, yang tough. Oh, nggak ada knalpot, dan bannya dia ukuran 20 inci ya. Dia pakai Michelin, dan dia tadi ada kaliper remnya. Oke, kita buka bagasinya yang sudah elektrik. Wah, sudah elektrik guys. Dan ini bagasi belakangnya Sea Lion 7. Dia ada aspiratornya menghindari dari ngintip barang-barang bawaan Anda. Sekarang kita tutup bagasinya si Sea Lion 7 dan masuk ke dalam interiornya. Wah, modern, mewah, cakep, futuristik. Wah, aku tidak bisa berkata-kata lagi lihat BYD ini. Stop it. Get some help. Speedometernya dia sudah full TFT ya. Dia ada tekanan ban di speedometernya. Dan ini ada untuk ADAS-nya, ada adaptive control, dan untuk audio yang di sebelah kanannya. Oh iya, mobil ini cukup mewah ya. Desain dashboardnya ala-ala masa depan dan futuristik banget ya. Apalagi steeringnya cukup mewah, dan shifternya dia masih di tengah ya, nggak kayak Chery yang dia sudah di kolom setir kayak Mercedes-Benz. Dia ada tombol push stop engine button. Padahal mobil listrik ada push stop engine button. Wireless chargingnya ada 2, mantap kali. Dia sudah 50 watt, cukup bagus. Dan pasti kencang fast charging. Dan dia ada 2 cup holder yang cukup pas. Nah, ini sistem head unitnya. Head unitnya dia cukup besar ya, dia 15,6 inci. Ya mungkin. Dan dia menunya cukup lengkap, dan sayangnya semua brand Jepang hampir ya ada berapa brand Cina yang pengaturan AC-nya di head unit ya. Kalau mungkin belum terbiasa sih ya agak rumit ya. Dan ciri khas ya BYD, head unitnya bisa rotating, dan ini joknya dia sini bucket, dan ini ada iluminasinya. Nah, ini dashboardnya cukup mewah sih untuk sekelasnya Sea Lion 7. Oh ya, ini door pintunya.
Oh ya, untuk pengaturan spionnya dia masih di situ ya. Dan dia ada dynamic audio sound system, ini premium soundnya dari BYD. Pengaturan joknya dia sudah elektrik ya. Dia bisa naik turun, maju mundur, dan bisa di recline secara elektrik. Oh ya, dia ada glass roofnya belakang tapi otomatis. Dan dia ada headlamp display. Cukup canggih headlamp displaynya. Mantap kali. Nah ini dia attention to detailnya dari BYD Lion 7. Dia ada driver monitoring system ya. Nah ini cukup mewah sekali untuk sebuah BYD Lion 7. Nah ini dari point of view dari belakang. Duduk belakangnya cukup lega ya, sebuah SUV, dan bukan pintunya cukup lebar, dan ada audionya juga premium di belakang. Dan ada kisah AC belakangnya juga, dan ada armrestnya, ada 2 cup holder. Oh ya, untuk perlipatan jok dia bisa lipat rata ya. Oh, ada glass roofnya dan tirainya udah otomatis ya. Oke, bagasinya buka lagi kawan-kawan. Kita lihat ada belakangnya ya. Tadi kita udah bahas belakangnya. Belakangnya cukup lega sih untuk sebuah Lion 7 ini. Dan untuk pelipatan joknya dia udah lipat rata ya, 60-40 ya. Ciri khas SUV, dan dia lipatnya cukup rata. Oh ya, dia ada speaker belakangnya juga ya. Ada Dyna audio sound. Wow, audio yang cukup bagus. Dan ini peripat rata. Wow, cukup rata ya buat sebuah SUV ini ya. Oke, sekarang kita pengen tahu sih, kepo berapa tipe yang dijual BYD Lion 7 di Indonesia. Oh ya, ada bagasi depannya kayak Porsche. Lion 7 di Indonesia terdiri 2 tipe. Yang pertama adalah varian premium. Baterainya yaitu 82,56 kWh, tenaganya 230 kW dengan torsi 380 Nm. Range-nya jarak tempuh 567 km. Untuk harganya dia di 629 juta. Perbedaan utamanya adalah dia single motor ya, dia two wheel drive dan rear wheel drive, dan beda di profil bannya. Dan yang terakhir ada performa dengan harga 719 juta karena dia all wheel drive dan 2 motor. Dia tenaganya lebih besar, 390 kW dengan torsinya 690 Nm. Baterai kapasitinya juga sama, 82,56 kWh. Range-nya 542 km. Dan mobil ini 0 sampai 100 ya bisa 4,5 detik. Oh my god. Wow. Oke, sekian review singkat kami ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke channel Fahri Fandri ya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Terima kasih menonton.